Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Gifari sebagai moderator dari kelompok 7. Kami di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang korespondens. Kelompok kami terdiri dari Cici Fadila, Haikal Gifari, saya sendiri, Haikal Azmi, Fadli Ardiansyah, dan Angga Saputra. Baik, untuk penjelasan pertama akan dibacakan oleh saudari Cici Fadila. Akan menjelaskan apa itu korespondensi. Korespondensi diambil dari bahasa Inggris yaitu correspondence, berarti dengan yang lain, dan responder berarti menjawab. Kata korespondensi memiliki arti tersendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya korespondensi adalah perihal surat menyurat yang memiliki hubungan. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian surat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian surat adalah kertas yang bertulis atau secarik kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Adapun bentuk-bentuk surat yaitu 1. Full block style atau bentuk lurus penuh, 2. Semi block style atau bentuk setengah lurus, 3. Block style atau bentuk lurus, 4. Indented style atau bentuk lekuk, 5. Hanging paragraph style atau bentuk alinea menggantung, 6. Official style atau bentuk resmi. Ya, ini adalah bentuk-bentuk surat yang tadi dijelaskan oleh Cici. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tersebut. Fungsi surat sebagai alat komunikasi, sebagai wakil penulis, sebagai alat bukti historis, sebagai pedoman pelaksanaan, sebagai alat pengingat, sebagai alat bukti tertulis, sebagai alat untuk memperpendek jarak dan penghemat tenaga. Selanjutnya ada jenis-jenis surat. 1. Surat pribadi. 2. Surat resmi. Surat resmi dibagi menjadi 6, yaitu surat perintah, permohonan, kuasa, pengantar, keputusan, dan edaran. Dan ketiga ada surat niaga. Surat niaga terbagi menjadi 10 surat, yaitu surat penawaran barang atau jasa, surat permintaan barang atau jasa, surat pesanan barang atau jasa, surat penerimaan pembayaran, surat penangguhan pembayaran suatu barang atau jasa, surat keberatan, surat aduan, surat edaran, surat tagihan, surat telegram, dan penegasan. Yang keempat ada surat dinas. Surat dinas dibagi menjadi 5, yaitu surat pemberitahuan, surat undangan, surat panggilan kerja, surat mutasi kerja, surat perjalanan dinas, dan yang kelima ada surat lamaran kerja. Bagian surat. Jadi surat ini juga memiliki bagian ya. Jadi yang pertama itu ada kepala surat, yang kedua tuh ada tanggal surat, ketiga ada nomor surat, keempat lampiran, kelima hal atau perihal, yang keenam ada alamat tujuan, yang ketujuh ada salam pembuka, yang kedelapan ada isi surat, yang kesembilan ada salam penutup, yang kesepuluh nama, jabatan, tanda tangan. Lalu yang kesebelas, yang terakhir ada tembusan. Jadi teman-teman, di sini surat juga memiliki tujuan. Tujuannya apa aja sih? Yaitu ada yang pertama itu ada menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain. Yang kedua, mempelai dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. Yang ketiga, melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak terjadi salah paham. Jadi, inti tujuan dari penulisan surat adalah sebagai sarana komunikasi atau pemberitahuan informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Tujuan penulisan tentunya menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke pihak penerima atau bentuk hubungan kerja antara suatu perusahaan. Kriteria surat yang baik. 1. Menggunakan kertas yang tepat dan benar mulai dari segi ukuran, jenis, dan warna sesuai dengan surat yang akan dibuat. 2. Menggunakan bentuk yang standar.
3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. 4. Menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan lugas. 5. Menggunakan bahasa yang jelas. 6. Menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan hormat. 7. Mengutarakan fakta yang benar. 8. Tidak menggunakan singkatan kecuali yang biasa digunakan dalam kegiatan surat menyurat. Dan 9. Tidak menggunakan kata-kata sulit dan istilah yang tidak begitu dikenal. Surat menyurat. Kemudahan. 1. Biaya relatif murah. 2. Tidak terkait waktu dan tempat. 3. Jangkauannya lebih luas. 4. Dapat diarsipkan sebagai tanda bukti. 5. Pesan sampai ke tujuannya sesuai dengan sumbernya. 6. Pesan dapat dibaca berulang-ulang sesuai dengan sumbernya. Kesulitan. 1. Bagaimana menggunakan bentuk surat yang tepat. 2. Bagaimana menyusun bagian surat secara cermat. 3. Bagaimana penggunaan EYD dalam surat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 berharap penjelasan kami dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.